Oke, kita lanjutkan video tutorial kita kali ini. Pada materi sebelumnya kita telah membuat template, yaitu baru selesai pada bagian pembuatan bagian head dan juga slider ya. Jadi kita baru membuat halaman head dan juga slider seperti ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan proses pembuatan halaman home dan juga footer. Ya, jadi ini halaman home-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Dan juga nanti ada footer ya. Seperti ini. Oke, untuk home-nya ini tampilannya kita ambil dari halaman indeks ya. Halaman indeks. Walaupun di sini di template-nya ada juga bentuk yang berbeda. Misalkan indeks 2 kita buka. Ini sama ya, untuk indeks 2 hampir sama dengan indeks 1. Oke, kalau indeks 3 coba kita cek indeks 3. Oh, ini untuk indeksnya dia yang berbeda slidernya. Kalau indeks 2 slidernya bentuknya seperti ini. Ya, ini indeks 2 sama. Kalau indeks 3 dia slidernya full ya. Full. Nah, seperti ini fullnya. Jadi tergantung kita sebagai developernya ya. Untuk website portal ini kita ingin menggunakan bentuk template yang mana, yang seperti ini kah ataupun yang seperti ini yang full. Jadi untuk contoh kasusnya di sini saya mengambil template yang bentuknya seperti ini, ada trending topiknya di sini. Ya. Tapi intinya di sini untuk yang home ini sama ya, tampilannya sama. Tetapi kita tidak mengambil bagian atas ini, tidak kita ambil ya. Kita langsung akan mengambil dari iklan sampai ke bagian kanan bawah ya, sampai ke login form. Oke, ini dia index.html. Jadi langkah selanjutnya kita kembali ke bagian controller. Ini juga kita copy, kita ganti di sini slider menjadi home. Ya, ini proses pemanggilan halaman home di folder web yang ada di view ya, menggunakan di slot view web kemudian home. Nah, sekarang kita akan buat halaman baru di sini ya, atau kita bisa copy dari halaman yang sudah ada, kemudian tinggal kita ganti namanya menjadi home. Enter. Nah, ini sudah kita ganti menjadi home.php. Oke ya, head slider home. Untuk halaman home ini akan saya Ctrl A, kemudian ini kita delete scriptnya. Ya. Jadi di sini dia belum ada perubahan. Nah, ini belum ada perubahan karena memang scriptnya masih kosong ya. Yang penting di sini sudah sama di slot head, di slot view head ya, slider dan juga home. Ini sudah ada semua filenya. Walaupun ini kosong ya, tetapi filenya sudah ada. Langkah selanjutnya kita buka indeksnya lagi. Oke, ini yang di blok tadi ini untuk bagian slider ya. Jadi untuk home-nya itu ada di bagian awal dari baris ke 589, yaitu main content area. Jadi langkahnya sama seperti yang sebelumnya, kita klik di awal karakter di baris ke 589, kemudian kita cari tag penutupnya ya. Ini kan main content area. Kita harus cari di bawahnya tag penutupnya. Kalau ini tag untuk sidebar ya, sidebar animasi berita yang di kanan. Kita cari tag penutupnya ada di bawah. Oke, ini dia. Main content wrapper end. Jadi yang di atas tadi yang start ya. Ini yang end-nya. Baris ke 1007. Kalau yang 1009 ini dia untuk footer. Jadi kita tekan shift, kita klik di akhir main content wrapper end. Nah, seperti ini terseleksi dia, terblok seperti ini ya. Nah, terblok seperti ini. Ini tinggal kita copy. Kemudian di bagian home.php ini kita paste. Jadi gampang sekali ya proses pembuatan template-nya. Tinggal kita kopas. Yang penting jangan lupa untuk pemanggilan CSS sama JavaScript-nya sudah ada di head. Ataupun untuk image-nya juga kita panggil di setiap halaman.
Ini sudah seperti ini. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita refresh. Oke, ini maka hasilnya seperti ini. Kepanggil seperti ini dia. Ya, ini sudah jadi template. Nah, untuk image-nya ya, untuk image-nya ini masing-masing image ini bisa kita panggil menggunakan base URL. Ya, ini juga ya, ini bisa kita panggil menggunakan base URL. Oke, jadi kita panggil dari bagian yang atas ya, biar gampang. Nah, di sini ada image. Jadi kita panggil menggunakan tag yang sebelumnya kita bahas ya, echo base URL, kemudian foldernya asset, kemudian web ya, baru img asset lagi. Ini kita copy, kita paste di setiap pemanggilan image JavaScript ataupun CSS yang ada. Ini kebetulan untuk pemanggilan ini image semua ya. Nah, ini image. Jadi biasa kalau JavaScript ataupun CSS dia ada di bagian head biasanya. Kalaupun ada di bagian lain, biasa juga ada di bagian footer. Ini image juga. Ya. Ini kita paste semua untuk pemanggilan image. Ini juga ada image di sini. Oke, ini image. Ini lumayan banyak juga ya. Paste. Ini ada img. Ini. Oke. Selesai, kita simpan. Sekarang kita refresh. Nah, ini dia. Nah, sudah ya, sudah kepanggil seperti ini. Ini untuk iklannya ya. Ini untuk berita terbaru nanti di sini ya. Sepak bola, kategorinya teknologi. Oke. Intinya untuk template dulu ya, untuk template dulu kita buat, baru nanti kita lanjut ke proses menampilkan data dari database. Nah, ini sudah selesai untuk bagian home. Cuma di sini bedanya kalau di hasilnya ini kan kita langsung ke iklan ya, iklan dan juga berita pertama. Di sini kan masih ada bawaan template untuk HTML5, CSS3, ya bootstrap, kemudian less CSS dan responsive ready. Nah, ini kita hapus ya, bisa kita hapus ini, ataupun mau kita abaikan di sini kita ganti menjadi iklan juga bisa. Ini kita ganti menjadi gambar iklan, ataupun iklannya mau main database seperti yang ini juga bisa. Ya, jadi ini kan kalau mau dihapus tinggal kita lihat saja di scriptnya, ini ada HTML5 sampai ke responsive ready. Ini bisa kita hapus kalau mau dihapus ya. Dari sini berarti ini HTML5 berarti dari ini ya, section ID popular content. Tinggal dicari saja untuk section selanjutnya. Nah, ini dia section penutupnya, ini dia. Ya, responsive ready. Ini dia, responsive ready. Jadi ini bisa dihapus. Ya, bisa dihapus. Tetapi kalau tidak dihapus juga tidak masalah ya. Tampilannya dia seperti ini. Jadi kan bedanya sedikit ya. Ini kan sudah saya hapus. Kalau ini boleh dihapus boleh nggak, opsional, tergantung kita sebagai pembuat portal beritanya. Oke, ini contoh ini saya hapus ya, tapi di sini ini saya abaikan saja. Tapi teman-teman bisa menghapusnya di sini. Section kelasnya ID popular content. Di sini ada HTML5, CSS3, Google with Bootstrap ya, sampai ke responsive ready. Jadi sectionnya tinggal dihapus. Kalau mau dihapus section ke section ya, ini kita hapus. Tetapi kalau mau diabaikan juga tidak masalah, mau diganti dengan iklan juga tidak masalah ini. Jadi intinya teman-teman paham cara pembuatan template-nya terlebih dahulu, baru nanti kita proses manajemen beritanya. Oke, ini home-nya sudah selesai. Kita lanjut ke bagian footer ya, ke bagian footer. Ini dia footernya seperti ini. Jadi lagi-lagi kita kembali ke web ya. Ini home-nya kita copy,
kita paste, kita ganti menjadi footer. Nah, footer. Kemudian otomatis ini kalau kita refresh dia akan error. Ya, kenapa? Karena web footer ini belum ada filenya. Jadi ini kita copy ya, copy paste, kita rename menjadi footer. Enter. Nah, ini sudah ada footernya. Nah, walaupun footernya kita kopas dari halaman home tadi ya, maka dia ini di looping 2 kali untuk home-nya. Ya. Ini kita Ctrl A, kita delete, kita kosongkan footernya sehingga dia kembali normal seperti semula, seperti ini. Ya, ini head, ini slider, ini home. Untuk footernya masih kosong. Untuk footer kita akan mengcopy dari index HTML dari template. Kita tinggal mencari tag untuk bagian footer. Oke, terus nah ini dia. Ya, footer area. Jadi ini kita blok sampai habis ya. Sampai ke baris terakhir. Ya, dari baris footer ya, tag pembuka footer tadi ada di baris ke 1009 sampai baris terakhir ini kita copy. Kemudian di footernya di sini kita paste. Nah, ini kita cek ya, apakah ada pemanggilan gambar sini? Nah, ternyata ada. Jadi bisa kita panggil gambarnya di sini ya. Di sini ada pemanggilan image ya. tom1.png. Jadi di sini kita panggil menggunakan base URL echo base URL, kemudian kita kemari aset, kemudian web garis miring. Ini tinggal kita copy, kalau ada lagi di sini kita paste ya, pemanggilan image. Ini juga ada, ini paste, ini logo kita paste. Oke, selesai, kita simpan ya, kita simpan, sudah selesai. Kita coba refresh untuk website. Oops, ya, ini dia, kita refresh, maka hasilnya head, slider, ini bagian home, ini footer, selesai. Ini untuk footernya, kita di sini kan footernya sederhana sekali ya, tidak ada teks di sini, hanya copyrightnya tamyangnews.com, logonya juga tidak ada ya. Jadi ini kan tergantung teman-teman, mungkin ini boleh dihapus ya, boleh dihapus. Ini juga image-nya, logonya boleh dihapus. Tapi kalau mau diabaikan juga tidak masalah, tinggal diganti aja image-nya dengan image dari website kita. Kita desain sendiri image-nya menggunakan Photoshop ataupun editor lain ya, foto editor. Tinggal diganti dengan logo dari perusahaan kita ataupun website kita. Nah, ini copyright-nya kita menggunakan database nanti ya. Oke, selesai untuk pembuatan template bagian kedua ini ya. Kita sudah mendapatkan bentuk dari template yang kita inginkan ya. Ini bentuknya. Jadi kita langkah pertama ini kita hanya mengambil bentuk dari websitenya ya. Kita ambil bentuknya terlebih dahulu, baru kemudian isinya kita rubah menggunakan database. Ini kita ubah ya, kita tampilkan database-nya, berita-beritanya. Ya, selesai ya, tampilannya seperti ini. Sekian video kita untuk pembuatan template bagian kedua ini. Nanti kita akan lanjut ke proses selanjutnya, itu kita akan membuat variabel-variabel dan juga query untuk menampilkan berita ke dalam template. Ya, ini berita kan sudah ada di database ya, di PHP MyAdmin. Nanti kita akan panggil menggunakan query dan juga variabel dan juga controller web ya. Jadi function yang ada di controller web, dan juga kita gunakan model nanti untuk proses pembuatan query-nya. Oke, sekian, sampai jumpa nanti di video selanjutnya dalam proses pembuatan penampilan berita dan juga pembuatan menu ya, menu-menu yang ada di atas ini di bagian head. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.